Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chance Official. Channel ini terupdate dengan kisah mistis. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe tentunya jika kalian suka. Awal kisah yang dialami oleh teman gua yang namanya Dika dan Reni ini. Dika dan Reni ini mengalami mistis kejadian yang dia alami sebagai pasangan suami istri yang pertama mulanya dia membeli rumah di suatu perkampungan dan rumahnya itu lumayan cukup buat tempat tinggalnya. Reni dan Dika ini membeli rumah di perkampungan, dia pun langsung menetap di tempat tinggal yang baru ini. Nah, biasanya orang yang baru pindah rumah itu harusnya disedekah atau diriung seperti itu ya. Kalau di kampung-kampung mungkin seperti itu. Yang dialami si Reni ini adalah dia selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang masak mata tersebut. Apa yang dia alami ketika dia mau tidur, ternyata dia itu seperti ada yang menarik selimutnya guys, seperti ada yang ingin menindihnya guys. Ya dia hiraukan karena itu ya mungkin ya perasaan dia saja. Nah, yang gua bahas di sini adalah apa kesalahan dia ketika dia mengisi rumah itu. Dia tidak bersedekah dulu atau diriungkan dulu. Nah, ternyata rumah itu adalah bekas ya persugihan orang yang sebelumnya tinggal di situ. Jadi itu adalah pusaran pintu gaib untuk para makhluk halus itu tinggal guys. Dan setelah itu dia tidak tahu kalau tempat yang dia tinggalkan itu bekas apa gitu. Makanya dia mungkin beli saja dan lumayan besar, makanya dia beli di situ ya. Jadi si Dika dan si Reni ini hidup seperti biasa, seperti orang biasa ya. Ya mungkin dia tidak hiraukan yang namanya makhluk-makhluk itu. Karena sering mengganggunya, ternyata merasa risih guys dengan keberadaan itu. Sebenarnya apa sih yang kesalahan dia? Kesalahan dia itu ketika suaminya mengajak hubungan intim, itu tidak baca doa dulu yang pertama. Dan yang kedua di sembarang tempat guys. Maksudnya ya namanya pengantin baru, pasti di mana aja pun jadi, di ruang tamu, di ruang TV, di dapur, atau di kamar mandi. Yang lebih fatal lagi nih, biasanya yang lebih fatal adalah di kamar mandi guys. Dia melakukan ya seperti itu di kamar mandi. Orang tua bilang dulu jangan pernah kamu melakukan berhubungan intim di kamar mandi, karena kamar mandi adalah kamar mandi yang lembab, itu tempat bersarangnya makhluk halus. Oke, singkat cerita, si Reni pun langsung ketakutan ya. Karena ketakutan diganggu oleh makhluk-makhluk itu, dan akhirnya dia bercerita kepada suaminya. Mas, aku baru-baru ini mengalami hal yang aneh. Kenapa ya mas? Apa mas juga mengalami hal tersebut? Dan suaminya bilang, masa sih? Mas nggak pernah ngalami yang hal-hal aneh, malah mas tenang hidup di sini, di rumah yang baru ini. Gini loh mas, aku kemarin bermimpi karena aku tuh diperkosa sama pemuda di dalam mimpi itu. Ya namanya, ya kata suaminya, ya namanya mimpi, ya nggak tahu gitu. Mas kok jawabnya gitu banget sih? Bukannya menafsirkannya, malah mempendek cerita gitu. Ya si suaminya ya biasa saja. Suaminya nggak percaya dan si Rika pun udah langsung memelasnya.
Nah, hari berganti dan malam tiba. Ternyata si Rika ini diganggu lagi guys. Dia selalu diganggu oleh penunggu rumah itu guys. Nah, yang dialami ini adalah ketika dia sedang masak untuk suaminya, ternyata di kamar mandi itu seperti ada yang nangis guys. Ada yang nangis. Seperti itu ya bentuknya, semungkin yang menceritakan itu Rika itu seperti itu. Dan suaminya lagi main HP karena dia menjerit, mas gitu ya. Ada apa Nong? Ada apa? Apa kamu nggak dengar di kamar mandi kita ada yang nangis? Masa sih nggak ada? Nggak dengar? Mas di sini di ruangan ini nggak dengar? Mas ini gimana sih? Orang dengar ada yang nangis aja nggak ada yang nangis, padahal jelas banget loh. Ya udah, seperti kembali lagi dan oke, karena udah kembali lagi normal lagi, dia pun langsung ya menghiraukan kejadian tersebut. Dan dia bercerita ke suaminya, mas kenapa sih kalau aku ngomong ini gak pernah didengarin, padahal ini bener loh mas. Ya gimana lagi, apa kamu emang gak betah di rumah ini, kata suaminya. Ya mas, aku gak betah di sini. Emang ini dulunya tempat tinggal kita ini bekas apa sih mas, kok aku bisa jadi seperti ini? Mungkin nanti mas cari tahu ini tempat apa. Kamu tenang dulu, kamu diam dulu, gak usah panik di rumah ini. Ya mas. Nah, karena si Dika ini kerjanya berdua shift, jadi dia bagian pagi sama malam. Nah, setelah pergantian shift, dia menaik ke malam. Nah, si Rika ini tidur sendirian. Dan pikiran pun dia sudah kemana-mana guys, karena nggak bisa tidur karena memikirkan yang dia mimpikan dan dia selalu diganggu. Ketika jam 12 malam terjadi lagi yang lebih menegangkan. Ketika dia mau minum, masuklah ke ruangan dapur, ternyata di kamar mandi itu ada yang berdiri. Astagfirullahaladzim. Tolong, tidak ada yang mendengar pun. Tidak ada yang mendengar pun satu pun orang, karena itu sudah setengah malam. Dia langsung pakai selimut dan menutupi dengan bantalnya guys. Si Rika pun ketakutan, sangat ketakutan dengan kejadian yang melihat di kamar mandinya itu yang berdiri besar di kamar mandinya itu guys. Dia langsung nelpon suaminya. Halo mas, cepat pulang. Dia kaget, sontak kaget si suaminya itu. Kenapa malam-malam telepon? Mas, sini pulang, aku takut sekali mas. Wah. Dan si suaminya pun panik. Dan suaminya pun bercerita ke temannya. Kenapa, ada apa istri kamu? Gak tahu, ini istri aku ketakutan di rumah karena melihat yang tidak wajar katanya. Masa sih? Dan temannya mau nggak percaya, masa sih? Ya makanya kalau aku izin dulu pulang boleh nggak nih? Karena ini sangat darurat banget. Ya udah izin aja dulu. Nah, setelah dia izin, dia telepon kembali ke istrinya. Ya, aku pulang. Kamu tungguin ya di rumah, kamu yang baik dan tenang, gak usah panik. Karena lumayan pekerjaannya dari rumah itu lumayan memakan waktu hampir 1 jam ke rumahnya. Si Rika habis-habisan diganggu oleh mereka tersebut. Jadi ketika dia pas nelpon suaminya, dia udah ketakutan. Datanglah ada yang ketok-ketok pintu. Tok. Ya, tunggu sebentar. Dikira itu suaminya, guys. Pas dia buka pintunya,
ternyata nggak ada yang datang ke rumah itu. Sedangkan perjalanan suami ke rumahnya itu 1 jam. Dan udah semakin panik. Itu adalah malam yang bikin si Rika ini benar-benar habis-habisan diganggu oleh makhluk itu ya. Oke, video ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di part 2. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Bye bye.